Ya kecuali yang ngefans GG Alin ya, nggak direkomendasikan untuk membahas seperti ini. Itu mungkin pada insaf bang. Hikmahnya itu. Vokalis apa sih nih? Bisa nyanyi, aduh udah biasa itu gua alamin. Mau ada apa kali? Berhembus lagi anginnya. Iya. Jadi angkat lagu terus. Mending lu janjian duluan deh, misalnya sampai jam 9 bro. Ahoy, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Malam ini gue udah kedatangan temen gue lagi. Dia seorang drummer. Kenalkan mas, namanya siapa mas? Ya, nama gua Novi, nama cewek bro. Tapi bener dikasih nama sama tante tuh. Oh, emang nama lu di aslinya Novi? Iya, cuman ada Yantonya, Novianto. Oh, Novi. Enggak, itu nama cowok lah. Novi, seorang drummer guys. Jadi buat yang nyimak, kalau lu drummer, tolong pantangin aja. Lu asli mana bre? Manado Jo. Di Manado gimana bre? Permusikan. Kalau permusikan sendiri dari zaman gua yang dulu tuh, ya tetap bang, dia harus mulainya festivalan dulu. Jadi kita tuh mau sekarang bisa jadi temenan, rival dulu. Oh, Adalah misalnya ketemu, misalnya nih gua modal snare doang nih, teman sebelah kompetitor lah istilahnya datang bawa double pedal tuh, udah mulai ada bisikan-bisikan tuh, anjing ngincer banget lo ya bawa double pedal, tapi pas main lagunya dipaksain maka gak ada double pedal, biar sok terapi aja buat lawan-lawannya gitu. Gaya aja. Tapi ada yang beneran jago bang. Jadi sebelum gua ngobrolin drum-druman, gua mau ajakin dia ini dulu. Maksudnya lu pertama kali kenal musik itu di umur berapa bre? Ke daerah sono mah kayaknya dari kecil udah ini banget. Iya, kalau untuk musik sendiri ya di Manado bang, itu nggak usah jauh-jauh. Ada kedukaan orang meninggal aja bang. Nyanyi tuh. Nyanyi. Jadi ada salah satu budaya di mana kita tuh jaga apa? Kan kalau di budaya yang agama Kristen ya itu 3 hari baru dikubur. Tiap yang jaga malam tuh ya gue belak-belakan aja ya. Gak mungkin ada lagunya tapi nggak ada somethingnya. Tuh QQ1. Tradisi jatuhnya ya. Ya bisa dibilang sih. Jadi Karena bagian dari tradisi ada yang meninggal begitu. Jadi misalnya tempat duduknya kawan sebelah sono, kita di sini sama-sama main. Yang angkat lagunya sebelah sono, minta, balas dong sebelah. Jadi udah ada pemain gitarnya 2, balas lagu lagi. Oh, 2 kubu. Bisa 2, bisa 3. Oh bisa 3, itu ganti-gantian tuh? Ganti-gantian. Ada namanya nggak tradisi gitu? Alamiah bang. Alamiah? Iya. Dan itu terjadi, jadi gini, kan ini jeleknya juga sih, mending ini pesan buat pemain keyboard kalau lu tinggal di Manado, mending hubungan pertemanan aja. Kalau profesional, kadang udah temen tuh lu bisa diminta main sampai yang layak pulang gitu loh. Jadi angkat lagu terus, mending lu janjian duluan deh, misalnya sampai jam 9 bro, gua cabut. Kalau enggak ya gitu, lu ngiringin sampai orang-orang itu main gitu loh, sampai kapan kayak pulang pagi kayak itu kalau kerja pro ya. Tapi kalau emang udah temenan mah nggak perlu gitar lagi 2 kubu ini, ada si keyboard di situ, kita iringin sampai pagi. Oh gitu bang. Tuh janjian dulu, gua main jam berapa nih? Iya. Bukaan tuh paling krusial di sana bang. Enggak, gua mau nanya, lu sendiri dikenalin musik tuh dari umur berapa? Kayak dengerin Beatles, kayak dengerin apa gitu, lagu-lagu yang 2002
Umur-umuran Kalau kelas 5 SD itu. SD ya? Hmm. Udah mulai denger musik band gitu-gitu? Dengar pertama Dewa Dewa? di Dahsyat. Yang belum di settingan ala ya, masih di Ancol tuh kalau nggak salah tuh. Yang live ya? Iya, Main. hostnya pun belum Raffi tuh. Pokoknya masih colok lah, nggak lip sync. Lu mulai ih seru nih gitu, mulai tertarik gitu ya di nonton itu? Iya, mulai tertarik, apalagi maksudnya kan waktu itu gue ingat yang mereka mainin lagu Pangeran Cinta. Kok seru nih, orang ngumpul nih kalau main musik, dengar cari tahu. Kumpulin teman-teman sekolah tuh yang baru mau ya bisa-bisaan gitar. Gue pengen main gitar sebenarnya bang. Awalnya? Sempat belajar tapi? Sempat belajar, itu pun karena mau ngegoda cewek deket rumah bang. Bonus. Tuh lagunya gue paksa aja bang, maksudnya chord masih patah-patah. Jadi ini dia kan dekat puskesmas tuh, nih rumahnya. Ini rumah aja. Tapi dari rumah chord udah gini, jangan sampai lupa ya. Jadi gue tahan C dari rumah sampai puskesmas tuh. Enak. Oh ada lagi ngerjain itu ya. Keras banget. Aku tak bisa lulukan, lama banget tuh bang. Kalau dia pengen nimpuk. Hatimu cuma gitu. Tapi kan udah usaha. Ada usaha. Pas masuk studio sama teman-teman ini, semua udah kayak gue pokoknya gitar, gue didorong main drum. Oh lu dijorokin? Dijorokin karena yang lain udah ada semua, sisa drum doang nih. Lagu apa yang pertama lu bisa? Drum. Jauh di lubuk hatiku. Padi. Naf. Naf. Itu. Lagu itu. SMP berarti SD. Itu kelas 6 juga, kelas 6. Kelas 6 baru mau lulus. Lu masih inget nggak udah studionya berapaan udah? Sewa studio kelas lu sih? 20.000. 20.000. Long time ago. Itu pun simbalnya pecah. Kita nggak bisa ngeluh karena masih bocah. Berarti kan awal-awalnya hampir kebanyakan sama nih story-nya nih. Awal ngeband tuh bener-bener yang pengen dan gak tahu harus main apa gitu, karena ya namanya awal-awal kan. Kadang pengen gitar, taunya disuruh ngebass, kayak lu pengen gitar disuruh ngedrum. Akhirnya lu belajar di situ drum apa? Itu dengar video dulu bang. Belum zaman video, kaset bajakan. PCD. Di jajan disisihin buat beli itu adalah nama daerahnya kalau di Manado, di Pasar 45. Itu bisa nggak jajan 4 harian lah. Gue jujur jajan gue 5.000 waktu itu. Buat beli CD itu? Iya. Nggak full CD musik sih. Ada yang haram-haram juga ada. Sisipin. Bokep. Musik mulu anjir, bosen lah. Yang jorok-jorok gitu. Sisip gitu. Belajar di situ, nonton. Karena sering diledekin gemuk juga kan. Oh lu emang gemuk banget tadi? Nggak pernah sampai gemuk banget, cuman dulu botel aja lah pokoknya. Pendek. Nah, gue lihat kan yang main gini kan keringet kan, lumayan nih, gue kan malas itu. Oh, lu nggak kayak olahraga aja ya? Keterusan itu. Nah, lu cara nguliknya gimana, Bray? Lu kan beli CD tuh. Lu nggak ada drum kan di rumah? Nggak ada sama sekali. Lalu belajarnya gimana? Pakai mulut. Beatboxan gimana sih? Ya kayak kan cetak ada yang gini ke bantal gitu gimana? Oh ya, kalau bantal dulu ada, cuman modal stick doang. Tapi kalau ngafal, misalnya kita berantem debat di studio, enggak. Kalau di situ bagian ini jeng jeng jeng, gitar lu itu. Lebih ke mulut ya. Mulut. Karena belum paham kan? Belum paham. Jadi mau ngejelasin juga
Kayak gitaris udah bilang, jeng jeng pale lu kuncinya apa, jangan jeng jeng. Ya itu jeng 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 jeng, lu cari lah, lu kan lu gitar, bukan mukul kagak ada kunci kaget. Udah denger dulu lah, keluar duduk baru masuk lagi gitu sih. Sering di rumah gangjet aja. Karena ya kan masih terbatas lah pengetahuan musiknya juga masih. Lu kalau udah minor-minoran angkat tangan bang. Itu sampai jadi drummer, cerita lucunya adalah gue beli gitar di Gramedia biasa lah, Gio Ibanez merah. Nah, karena mau ikut apa ya waktu itu, mau ikut, oh iya, diiming-imingin tuh SMP kelas 2 naik kelas 3 MLM bang. Multi-level. Iya bang. Jadi gue masuk udah biasa lah prospek. Tetap kalau mau naik bintang 3 sediain 1,7. Gue bilang ke yang ngajak kan, tanya si mentor dong, kalau jaminin bareng boleh nggak? Apa gitar? Oh, kayak udah tanya dulu. Kan cerita bisa katanya kan. Gue kasih nih Ibanez tuh udah nggak main dulu. Nah, seminar lah minggu depan. Udah seneng anjing bintang 3 anjing ya kan. Dipanggil mic. Bintang 1 boleh berdiri kasih dada dulu. Bintang 2, bintang 3 gue berdiri bang. Udah nih, udah jalan lagi. Besoknya gitarnya dikembaliin, katanya nggak asli katanya. Gue ngomong anjing ini beli pakai uang bokap sama uang gua patungan gitu loh, dibilang nggak asli, gua keluar bang. Ambil lagi gitarnya. MLM anjing emang, nggak usah lu percaya. Soalnya bang, yang gue percaya sekarang ada tuh sambil muncul meme-nya. Anda ingin sukses, di bawahnya ada foto orang berdasi. Jauhi orang-orang yang berkata seperti ini. Udah paling benar itu. Udah paling benar itu. Kalau pengen sukses, jauhi orang-orang yang bertanya seperti itu. Tunggu sukses kerja. Kerja, iya. Tuh gitar Gio tuh sekarang di mana ya? Tahu ditolong teman kali. Jangan. Dan lu sekarang banyak project gue lihat sama Kunci gitu. Project pandemi. Awalnya gimana bro ceritanya? Emang udah kenal Belum. Udah kenal sama Kunci apa gitu? Temen gue yang vokal si Swingly yang kemarin ikut Idol, dia duluan diajak Mas Kunci. Pertama bikin cover dulu. Gimana ceritanya, mungkin ya Tuhan gerakin hati, gue ditelepon tuh. Udah deket-deket mau pulang 2021 ke Udah mau nyerah tuh. Bikin konten katanya, nggak tanya budget, nggak. Lagi nongki sama temen pemain bass gue yang Manado. Ya udah datang aja, hari ini sekian, datang. Bikin jadi, tapi ada aja dikasih. Waktu itu masih kosan di Bintaro. Tersambung lah hidup bang. Jadi ya, bikin konten-konten itu. Konten-konten itu dari akhir 2020, pertengahan 2021 ke 2022 pertengahan tuh tertolong, jadi nggak jadi pulang. Kalau nggak itu, lu udah balik ke kampung lagi kali ya? Sudah. Tapi emang guys, pandemi itu membunuh semuanya. Semua aspek, tapi balik lagi ya, pressure-nya tinggi sampai serendah-rendahnya kayak di titik terendah lah. Dan lu dipacu untuk survive gitu. Walaupun penuh cacian, makian kadang-kadang. Bahkan skill yang tadinya lu nggak punya bisa timbul dadakan pandemi. Ada jual beli, ada yang ngegojek. Yang penting bisa melewati aja udah syukur bang. Dan lu jalan tuh selama pandemi, lu bikin konten, upload gitu. Iya. Apa ini? Apa dulu tuh ngamen apa virtual gitu? Sempet juga. Band lama kemarin dapat sembako, didata lah teman-teman yang butuh, dikasih berapa, bantu nge-packing, gitu-gitu aja sih bang. Pandemi dari kita untuk kita tuh waktu itu.
ada yang punya uang pengen donatur, kita yang distribusiin gitu-gitu ya. Dan jual alat musik pun nggak ada yang beli. Bener. Buat apa juga coba menjual apa masa itu gitu. Gua ngalamin ngejual mic dan gak ada yang beli, siapa yang mau beli, vokalisnya belangsak semua. Mungkin orang-orang kaya yang saat itu memang menjadikan hobi kali ya, yang memang orang kantoran yang masih kerja lagi, mereka sebenarnya yang paling beruntung karena duit-duitnya masih ada mungkin. Kebetulan dapat barangnya ada yang jual posting. butuh kan. Aduh. Jual butuh. Mending kalau lu masih kenal orangnya guys, mending ditebus deh. Kalau mau sih. Nyarinya susah loh. Tapi yang ini jalan terus weh sama Panci proyekan. Sempat keluar studio di undang-undang karena YouTube itu. Jadi misalnya Manggung di mana disuruh bawain tetap cover lagu umum. Cuman kadang kalau lagu barat yang izinnya nggak ribet kita bawain juga. Ada yang lihat gara-gara itu, misalnya You're the Inspiration, orang dapat job dari situ, dibawain lagi di sana request ownernya, outletnya, gitu aja sih bang. Gue liat sempat lu bikin Harper ya. Harper Sempet, ya? itu dari awal sampai akhir di situ terus emang. Kontennya. Nggak pernah pindah studio sama Mas Bems. Mas Bems. Halo Mas Bem. Baik banget Mas Bem. Iya. Kalem lagi. Suka ngasih gua makan padahal gua minta loh. Laparan orangnya. Oke, balik lagi. Tadi ada sedikit trouble. Ada penunggunya yang suka membolak-balikan. Izin numpang syuting. Tadi Bre, sampai lu syuting di Harper tuh Bre, Iya. konten gitu. Dan itu berlangsung selama ada berapa puluh konten yang kira-kira? Yang sama gua dikit sih, ya, karena beberapa yang lain featuring sama salah satu Bang Eki Telekas, gitaris ungu yang lama ada. Itu yang main drum Babi Roman, gua perkusian pakai elektrik. Oh, iya. Ini ya sih, apa ya? Formatnya featuring gitu ya. Ada sama anaknya Mas Pato juga, si Amanda pernah. Iya, adalah 20-an. Karena satu kali syuting itu bisa 4 lagu. Lebih lah. Iya, bisa buat banyak tabungan ya. Kadang dikeluarin seminggu, ya kayaknya aja seminggu sekali, 2 minggu sekali. Gue juga nggak tahu sih, maksudnya jalanin ini juga ya konsisten kalau kata orang, kalau mau bikin channel segala macam. Kalau gue sih prinsipnya selama gue punya datanya ya gue naikin aja. Ya mungkin di channel ini misalkan nih lu punya band, lu mau promo band lu main di mana, ya silakan aja. Gue sangat senang malah kayak gitu. Kemarin juga temen gue datang baru rilis lagu si Zaret vokal, ya langsung dipromoin aja, paling ntar gue bantu tulis deskripsinya gitu. Karena ya gue percaya bang, maksudnya di luar kita main dimanapun ini konten bisa jadi wadah rezeki ya bang ya. Insya Allah kalau emang ya apa ya, ada dukungan lah gitu. Ada dukungan sama bikinnya istilahnya apa ya sekarang bikin aja gitu loh, nggak mikir mau bawa kemana. Nah kayak gitu juga sih Mas Onci kemarin, jadi lebih sampai pernah dibilang kontennya ini proyek pandemi karena kasihan mereka nggak makan. Kita pada ketawa tuh, ya emang betul Pak, nggak salah juga. Benar kok itu. Iya, artinya untuk hitung-hitungannya gua rasa Mas Onci udah hitung sih, cuman lebih ke membantu karena memang beliau juga orang baik sih, gak neko-neko. Yang paling gue syukurin pandemi adalah tidak bercerai. Iya, benar tuh. Karena guys, wah ini pressure-nya tinggi ya. Buat yang udah nikah punya anak, wah itu tinggi banget tuh. Gak bisa ngasih makan anak tuh, sedih. Mau komen belum nikah, Iya. yang bisa merasakan aja lah bang.
paling mikir diri sendiri Bang. Gue juga sempat ngalamin pandemi kemarin ngamen di Tebet sama si Boy gitar. Ya cuman buat dapat rokok aja mah dapat lah rokok sama kopi gitu. Cuman ya ampun lah, jangan ngomongin pandemi lagi lah. Kita udah lulusan paling keren. Lulusan paling keren, masih bisa hidup, udah syukur. Alat mah bisa dibeli lagi, kerja Kerja alhamdulillah lah ya, Iya. sekarang mulai ngerangkak udah mulai ngerangkak lagi. Bahkan outlet Bang nambah-nambah terus Bang ya, Jakarta Bang. Jakarta lagi banyak banget buka tempat-tempat baru. Namanya baru, tempat-tempat baru. Dan lokasi yang tadinya kita pikir eksklusif untuk satu kalangan, justru tempatnya bukan di situ. Kayak di Peak misalnya, atau Serpong. Dan yang gue lihat ya Bang, nggak tahu kalau data. Buat tempat ini sekarang yang kayak lagi sedot-sedotan apa? Crowd ya? Crowd, bener. Bisa aja hari Sabtu Jumat ramenya di Serpong, Sabtu membludak di Peak kayak Sabtu kemarin, Sabtu Minggu. Kira gua mau main di sana. Ada satu wilayah yang lagi agak redup, kota. Sekarang tuh lagi agak meredup entah kenapa lah. Karena setahu gua kemarin pas pandemi benar-benar nggak ada yang buka satupun. Mungkin pada insaf Bang. Hikmahnya itu. lebih underground lebih tepatnya. Benar. Ya mau gimana ya? Pokoknya itu nih, yang bisa ngerasain lah. Berarti lu sekarang lagi jalan sama band? Nah, band lu apa? Sounds good. Sounds Good. Boleh gue tulis ntar? Siap. Instagramnya boleh. Sounds good music. CKT. Nanti gue tulis di deskripsinya. Boleh diceki-ceki nanti Instagramnya, jadwalnya di mana aja. Channel YouTube-nya ada? Sounds Good. Ada, tapi ya itu Bang, masih video awal-awal dengan orang yang awal-awal. Pokoknya siapapun bintang tamunya sebisa mungkin database-nya gue beresin lah, bandnya apa, proyekannya apa, kalau bisa, kalau ada karya-karyanya apa. Karena dengan begitu kan mungkin yang nonton, oh iya ya ternyata jadi musisi kafe itu nggak melulu tentang musisi kafe gitu. Mungkin dia punya usaha apa, mau promoin di sini, promoin aja. Gue lebih ke situ sih channelnya, jadi nggak melulu tentang ya musik iya. Ini aman nggak nih promo? Aman, promo aja. Dan dicepuin ntar. Ada. Oh iya, dia ada bisnis thrifting juga. Ya. Buat Tapi mungkin lebih ke dalam lagi, lu cek dulu ya, Instagramnya apa, nanti tanya Dede ya. tanya di situ. Karena sangat beresiko. Bisa dilaporkan. Dia takut tokonya dibakar guys, bukan barangnya lagi. Masalahnya tokonya di kosan gua Pak. Ikutan kebakar kosnya. Tapi menurut lu kebijakan, lu menyimpang dari musik ya, kebijakan thrifting itu apa sih sebenarnya? Pajak atau apa sih itu sebenarnya? Yang menurut lu ya, menurut gua sih kayaknya ada dua, selain pajak, regulasi stok gitu loh Bang. Kayak yang gua dengar ya, ini sumbernya juga masih ngawang lah. Misalnya Indo tuh dikasih jatah misalnya 50 bal, dilebihin sampai 80 misalnya ya, kalau hitung-hitung. Nah itu yang katanya diselidiki sama mereka gitu. Kenapa bisa sampai selisih ya, yang harusnya sini cuma sekian, jadi lebih banyak dimasukin. Kuotanya sebenarnya udah tertentu gitu. Iya udah tertentu. Dan yang jangan salah loh, maksudnya yang dilihat yang dibakar-bakar itu, lu pasti jelilah. Ini kan orang yang bakar nih. Yang dibakar ya yang cuma yang disorot kamera, guys. Rahasia umum. Makanya ya gitulah. Buat teman-teman yang jual thrifting tetap semangat lah. Gue yakin ini ada aromanya Bang. Kan udah tahun depan ya. Oh juga sih. Pokoknya gitu. Ada semacam ingin menarik simpati tapi di momen yang tidak tepat gitu. Tapi ada katanya mematikan apa bisnis tekstil garment di Indonesia. Bener gak sih thrifting menurut industrinya? Jadi katanya produk lokal jadi di mana gitu katanya. Alasannya dia apa? Kalau menurut gue sih Bang,
lokal itu justru malah lebih naik daripada thrifting. Alasan yang paling utamanya adalah gini yang gue lihat. Kita tuh tiap hari lihat, taruhlah apa, bisa ngomong brand nggak lokal di sini. Misalnya sepatu Ventela tuh, itu laku banget tuh. Mau dimanapun marketnya ke orang-orang, adalah IG lah, orang pasti lihat. Nah, mau bilang thrifting mematikan, justru thrifting harganya mahal untuk orang yang istilahnya awam ya, maksudnya memandang ini, misalnya gue pakai yang butek nih, YouTube bisa nembus 1 juta. Bahkan di konten Ari Lasso bang, yang nyari kaos yang dipakai syuting pertama video klip Kangen tuh, yang The Doors, itu dia dapat di Bulungan berapa coba? 40 juta. Ada tuh YouTube-nya, nggak bohong gue. Jadi mau bilang mematikan pun, yang bakal kesedot duitnya itu cuman orang yang minat sama yang ngerti, kolektor lah bang. Iya. Ya kan, nggak mungkin lu ketika lu menyetop misalnya segmennya apa nih, kaos, nggak serta merta kaos itu habis langsung kayak lu beli kaos polos di City Tech. Iya, enggak, itu lama prosesnya. Jadi kalau menurut gua mati sih tergantung konsumennya sebenarnya. Emang jadi kalau thrifting kan yang setahu gue ya, kayak lebih seru kan belanja thrifting itu datang nyobain, terus kaosnya emang band yang lu suka. Misalkan kalau gue suka nyari kaos band, dan di situ terjadilah tawar menawar, mahal apa murah, toh yang paham doang kan yang beli. Bahkan gue jujur bang ya, kalau untuk kaos band karena beberapa thrifting gue nggak sanggup, gue beli di Shopee aja, nggak apa-apa, yang penting mirip gitu loh. Soal nilai sejarahnya kadang, kalaupun gue dapet ya, mending gue jual dan gue pakai yang bootleg, mending gitu. Ya kan, iya dong, maksudnya duitnya lebih ada yang di ori. Gue pakai yang bootleg aja, bodo amat orang lihat. Karena penampilan yang menurut gue sekarang tuh ini, orang kaya pakai sepatu Air Jordan KW, pasti orang yang lihat bilang asli, karena orang kaya. Iya. Kita pas-pasan, lu beli Air Jordan yang ori, KW ya. Karena mukanya tidak mendukung. Itu maksudnya, kata orang kita adalah apa yang kita pakai sih, ya menurut gua gimana ya, relatif. Benar juga sih, maksudnya sangat relatif. Gua pun dari awal-awal ngeband gitu, duit ya belum merit ya. Iya. Wah, duit tuh enak aja gitu. Beli kaos 800, 1 juta gitu tuh kayak ya udahlah, gua suka bandnya gitu, ori segala macam. Akan berubah juga tuntutannya. Sama jadi bapak. Jadi bapak beli Pampers kan. Pampers, susu. Dan itu akan bergeser ke generasi yang mungkin generasi lu sekarang gitu, yang belum merit. Lu punya duit ya udah, hak lu juga mau beli apa yang lu suka. Benar. Dan bahkan bang, untuk gua pun yang jualan, jujur-jujuran aja ya, maksudnya kita pun kalau mau ngincer brand dan dijual ke kalangan kita, anak band, itu bullshit bisa dibeli di atas 200. Bullshit bang. Ya kalau maksudnya mereknya apa, misalnya NBA, Chicago Bulls, kebetulan ada yang nyari nih, pengen seragaman, main di mana, berapa no? Oh bang, ori 200, gak bisa 100 kan, tai. Jadi kita tuh lebih cari ke yang apa ya, yang seragam sekarang ya bang, seragam terus murah gitu loh. Iya. Jadi jangan dibilang mematikan lokal juga sih, itu relatif juga. Gue juga setuju itu, kayak sedikit pembenaran aja untuk kebijakan yang dibakar-bakar kemarin. Toh akhirnya diperbolehkan lagi kan sekarang. Media sih. Ya, entahlah. Gue nggak mau terlalu dalam lah kalau ke situ. Cuman karena lu jualan, gue juga jualan, bini gue agak kena imbas dikit. Belajar sampai ke sono. Tapi ya mungkin mau ada apa kali. Berhembus lagi anginnya. Iya. Udah dekat pula. Udah ngeband lagi ya.
Bray, lu lagi jalan sama apa? Sounds Good. Udah tahun keberapa? Baru mau 1 tahun. Baru mau setahun. Ini nama band gue yang lama sebenarnya di Manado. Lu pernah bikin band ini di Manado? Kenapa Ya, nggak lu ajak aja anak-anak di Manado? ada faktor-faktor yang kurang bisa untuk dibawa kemari. Gue mau tanya, apakah sama kayak gue di otak gue? Mentalnya anak daerah nih, diajak ke Jakarta. Ada permasalahan mental nggak? Siap sengsara apa enggak gitu? Nah, kalau untuk gua awal-awal gua udah siapin sih. Jadi gua meyakini bahwa gua akan sulit terlebih dahulu di sini, Bang. Nggak tahu yang lain karena 1 minggu itu homesick parah. Lu lihat temen lu kayak nongkrong di tempat biasa cuman dari story doang, Bray. Sementara lu masih di kamar kosan yang Nggak ada job pula. nggak ada job pula, baru dateng, dinding semua kan. Itu sedih sih. Sedih banget tuh. Dan akhirnya di situ, ketika lu nggak kuat, mental lu akan runtuh. Kan runtuh. Gue balik lagi aja. Itu gede banget, Pak, di transisi itu ya. Masa transisi itu lumayan sulit dan juga karena ya di sini tuh beda apa ya, lu datang tuh nggak bisa kayak misalnya gelas, Bang, lu nggak bisa fullin gelas. Lu datanglah sebagai manusia polos, kosong, bukan, dan memang bukan siapa-siapa, agar ketemu misalnya kayak Bang Boy, bisa kenal sama sekarang atau sama orang lain, lu bisa diisi oleh hal-hal yang baru. Dikit, Iya. relasi lu ngebuka gitu ya. Karena jujur ya, awal datang pun Bang, diremehin pasti ada perasaan, oh ntar gue tunjukin, ntar itu pernah. Tapi di sini yang aneh sekaligus bikin gue bingung tuh ya, misalnya gue dapet partner yang backup waktu awal datang nggak sesuai, dan gue misalnya dia suruh ngulik lagu A lah, gue udah ngulik, dia yang salah, gue udah ngedumel dalam hati, kalau bisa gue jangan minta kontaknya karena modelnya kayak gitu. Tapi tiba-tiba ketemu di job ini, akhirnya minta kontak, akhirnya gue lihat story-storynya, jobnya banyak. Ada kepentingan. Iya, maksudnya gini loh, Bang, yang jadi pelajaran gue di sini adalah mending berkawan deh. Iya. Selama as long as dia baik, karena lu nggak tahu loh, maksudnya Tuhan bisa pakai dia jadi sumber rezeki lo gitu loh. Karena kan gini, kalau gua ini kita kan mainin banyak lagu ya, beribu-ribu kali kalau lo mau urutin gitu. Kemungkinan salah besar dong. Banyak. Kemungkinan salah besar, terus belum kekuatan fisik juga kadang-kadang lagi nggak fit segala macam, atau pikiran lagi galau gitu. Jadi gua menyikapi kesalahan di panggung tuh yang, oh ya udah. Seru aja karena ada tanggung jawab lain kan selain musiknya ya. Gue harus, kalau gue penyanyi kan harus ke depan. Kalau ngebandnya masih kayak di kampung sih bisa pukul-pukulan salah Sebenarnya. Dan itu ya kayak yang bikin kemarin tuh gue sempet waktu awal-awal adalah biasa, Bang, masalah vokalis. Pokoknya kayak ngeremehin anak daerah gitu baru datang. Lagunya suka semaunya dia gitu loh. Sementara gue kan baru banget di sini, dikasih akhirnya nggak tahu gue dimalu-maluin di atas panggung. di mic. Nggak sih, abis sesi 1 Apa gesturnya tuh? iya, sesi 1 istirahat didiemin. Biasa kan standar lah ya, nanti didengar lagi lagunya, tapi kemungkinan dipanggil lagi tidak ada. Mungkin di tempat lain. Nah, jadi dua sisi sih, kayak antara memacu gue buat latihan lagi sama menanam satu kebencian yang nggak perlu sebenarnya. Iya. Jadi kalau disimpulin kan jadinya ini, Bray, apa, untuk stay di Jakarta tuh yang penting dikenal baik kan, berteman baik, open relationnya yang benar-benar yang ya berteman aja gitu. Senang.
Karena tadi dia bilang kan, kadang teman jadi sumber rezeki, itu benar banget. Itu di kalangan kita udah, di musisi cafe sih gue udah akuin banget. Mungkin lu di kerjaan lu di kantor juga, atau di mana mungkin sama aja lah. Itu kan kenapa Tuhan bilang silaturahmi sumber rezeki, mungkin itu kan. Terus sekarang lagi jalan nih Sounds Good. Tadi lu belum cerita tuh, dari Manado terus lu doang yang cabut apa? Ya, gua doang sendiri datang kemari 2019. Anak band lu pamit gitu? Pamit. Tapi udah nggak Sounds Good lagi, biasa. Ada something, pecah band lain, tapi gua pamit. Datang kemari, ya itu bang, awalnya agak susah gitu. Dan kenapa tadi kenapa nggak bisa ajak daerah kemarin, yaitu mental. Orang pertama yang lu kabarin ke Jakarta siapa? Orang pertama, oh ada namanya, Jangan keluarga ya? Nggak. Anak band namanya Kamega. Mega vokal. Halo Nanti gue share dia, tapi gue datang berapa hari dia pulang, apa dia pulang dulu. Nah dia yang ngenalin konsep ke gue. Waktu itu masih kos di Bintaro. Lu temuin Mas Rufi, hai Mas Rufi. Lu temuin Mas Rufi di kafe apa yang di Ciledug tuh. Nanti gue kasih nomornya, lu jamming aja. Nah, datang bang itu malam tuh pakai Gojek. Rekomen gitu ya? Iya, ngejam malam itu langsung dimasukin di Jakarta Session sama Mas Rufi. Oh JSD. Pada mati juga tuh situ? Iya, Bang Madi. Nah itu awal mulanya, kabarin Mbak Mega dulu. Sehat-sehat Mbak Mega. Udah stay di Manado sekarang. Anaknya udah pada gede soalnya. Oh, tapi pasti ada ya orang yang berjasa gitu ya? Masih ada. Iya, maksudnya pasti ngalamin gitu, ditolong sama orang. Gua pertama ke Jakarta diajakin Aipal, gitaris Tequila. Kan satu kampung sama gua. Udah lu mau ngeband-bandan gini di Jakarta aja, tinggal di rumah gua segala macam. Tahun berapa bang? 2000 awal. Berarti abis lu long trip Manado? Sebelum. Oh sebelum. Jadi gue di Bandung ngeband, pulang ke kampung Kuningan, ketemu Aipal segala macam. Dibilangin lu kalau mau ngeband ke Jakarta aja, tinggal di gua. Ini gua tinggal di rumahnya, dicariin job sementara Jakarta 3 kali lah seminggu, sampai bisa ngekos sendiri. Ngekos sendiri tuh maksudnya sekamar berenam. Anjir. Yang palanya dalam kakinya di luar ya. Yang tidurnya gantian. Anjir. 3 orang tidur, 3 orang begadang anjing. Tapi ya seru sih kalau dia dikenal gitu. Lu tinggal langsung ngekos sendiri? Langsung. Itu pun datang bang, masih kerja dulu. Masih kerja? Siang? Pagi sampai siang. Itu jadi admin di sekolah musik Gilang Ramadan. Lu emang melamar apa itu? Jadi ceritanya yang nyari kerja waktu itu nyarinya cewek. Cuma bertepatan dia telepon itu, bukan di Manado ada distro juga. Udah malas jalaninnya karena baru putus kan, nggak tahu mikir apa. Mas saya aja mas ya, yakin mau kerja. Dia mau tapi yang rajin ya udah berangkat. Tadinya cewek sebenarnya. Tawarannya ke Jakarta tuh kerja jadi kerja di admin. Tapi belakangan disuruh ngajar. Oh akhirnya lu ini ya karena sekolah drum ya? Sekolah drum. Cuma berapa murid aja pegangnya gitu. Lu basic ngedrum akhirnya kursus? Ceritain dong kursus awal-awal. Kenapa lu kursus? Karena gue bego melulu nih kalau nggak belajar. Nah itu salah satu bang. Jadi mainin nggak tahu namanya kan. Oh istilah-istilahnya ya. Mending kita coba kursus. Di umur berapa tuh? SMA ini telat juga kursusnya nih. SMA kelas 2 mulai kursus. Itu di tempat kursusnya namanya Fortissimo. Guru awalnya tuh
Bang Patar Pangabean. Nah di Jakarta juga, cuma gue belum ketemu nih. Semoga nonton lah. Dia dibikinin mes, mereka datang dari luar kursus di situ. Hanya cabut, Gilang Ramadan buka di Manado juga. Lu pindah enggak? Ya pindah. Nah Gilang Manado tutup, gue juga jadi itu apa namanya, semacam apa sih ya, kayak manajer tapi di Gilang Ramadan yang dari arah Tomohon ke sana lagi bang, buka lagi kawan-kawan. Jadi manajer situ kenalan sama yang pusat ini, singkat cerita karena udah baik ditelepon kerja di sini. Oh, relasinya dari situ dulu. Iya. Jadi apa? Dari murid jadi manajeran. Lu meyakini drum itu masa depan lu gitu? Apa musik itu masa depan lu di titik mana? Saat lu ke Jakarta kan, ya mungkin lu masih bingung juga ya, gua jadi apa enggak gitu. Apa di mana? Kalau mau jujur bang, skill gua nggak meyakinkan, face nggak meyakinkan. Yang cuma gua yakin satu bang, selera gua. Orang yang gue yakin, orang kalau selera bagus pasti hal-hal bagus mengikuti bang. Oh, sinergi gitu ya. Iya, karena gimana ya, misalnya kita ngomongin, nggak usah jauh-jauh, ngomongin cuan lah. Barang bagus pasti mahal, itu kan prinsipnya. Kita apa sih yang bagus gitu loh dari gua, selera gua misalnya, pengetahuan gua. Walaupun kadang memang butuh orang untuk menginterpretasikannya. Nah, karena itulah gue cari partner ngeband apa. Yang penting lu yakin aja lu punya selera dan intuisi yang bagus dalam sesuatu. Kita nggak perlu jago dalam banyak hal, tapi kan kita bisa nilai bang. Oh ini bisa nih. Yang penting yakin aja bang, lu punya intuisi yang baik dan bagus. Gitu. Sekarang lu ini apa? Lu berarti lagi ngejalanin kan, lu memilih musik jadi jalan hidup lu dan lu lakuin semampu sebaik mungkin menurut lu ya. Dan itu kan maksud gue ini bakal panjang ceritanya ya, karena ya hidup berproses gitu. Dan lu di Jakarta juga mungkin baru beberapa tahun. Yang paling beda menurut lu lah antara lu dulu main di daerah di Manado, main kafe juga. Main kafe di sana dan di sini sebagai band lokal di Manado, dan lo hijrah ke Jakarta, yang paling beda banget apa? Tiga hal paling beda. Pertama sawer bang. Sawer. Ini bukan apa-apa ya, gue lihat karena ketambahan outlet di Manado, gue baru lihat ada saweran itu sekitar tahun 2021-an. Itu pun yang kafe masih buka tutup pandemi, tapi udah ada 2021 ke 2022. Baru musim sawer. Baru musim sawer. Bahkan di Holy Wing yang baru buka tuh adalah, nggak tahu gue lupa namanya, orang kaya yang di Manado. Yang di sini biasa ya yang gue lihat itu gini-gini duit kayak apa? Sultan. Ya, itu belum lama terjadi bang. Gue bisa jamin deh. Oh, tren nyawer Baru ada. di Manado baru ada akhir-akhir ini. Mungkin di generasi lama ada, tapi pas selama gua ngeband dari 2013 sampai 2019 belum. Iya. Terus apa lagi bro? Dari musik, dari lagu? Dari lagu. Oh ya, kalau dari lagu tuh ya yang umum-umum aja mintanya. Ada satu band tuh yang gue panutan banget. Vokalnya Bang Haris namanya. Bandnya dulu di Manado, Kacamata namanya. Itu cuman mereka yang berani bawa materi yang out of the box, kayak lagunya Stereophonic, Dakota. Nah, yang lain jadi pada ngikut gitu loh. Karena kan trennya seragam tadinya ya. Iya. Ada yang keluar dikit, jadi seru gitu ya. Jadi seru. Harus ada yang bawa apinya dulu. Keren nih, bawain gitu. Virusnya harus Benar. Tebar dulu. Emang referensinya kurang kali ya.
Mungkin lebih kayak gini bang. Atau pola kesehariannya udah kebentuk jadi mau keluar takutnya malah Sama yang kayak gue nonton tiap lu main kan. Mereka masih memikirkan pantas tidaknya lagu itu di outlet. Padahal sebenarnya ya kalau itu emang keluar dari ciri khas band lu atau dari lu sendiri sebagai vokalis, sah-sah aja sih. Yang penting kan kita nggak side B dari awal sampai akhir. iya. Nah itu di sana ya masih beberapa yang berani gitu. Kalau gue konteksnya lebih ke ini kalau pribadi gue ya. Gue di panggung sebagai penghibur intinya gitu. Jadi ketika ada orang yang request sebuah lagu tuh udah kayak tanggung jawab, nggak request pun tanggung jawab gue tuh sebagai orang yang di panggung tuh besar untuk menghibur mereka gitu. Nah ada kepuasan tersendiri ketika si lagu yang gue bawa itu lagu yang nggak ngehits dan mereka tahu itu tuh responnya tuh gede banget bro. Kecil bawain lagu ini dong. Iya. Akhirnya jadi teman, jadi ngobrol gitu. Susah tuh bang kalau mau cari yang gitu-gitu bang. Menemukan audiens dengan selera yang sama kan sama bandnya. Jadi kayak filtering gitu. Jadi akhirnya yang nonton dari gua ngebentuk sendiri gitu orang-orang yang emang suka lagu-lagu gitu. Karena kan kita nggak tahu bang di kafe tuh penontonnya kiblatnya kemana gitu loh. Dari outlet ABC sebelah-sebelahan mainin lagu yang sama, tiba-tiba nonton band lu di outlet D beda gitu loh. Karena pada dasarnya gue tahu kalaupun band siapapun bisa belajar list lu, tapi ada yang lain gitu loh yang nggak bisa mereka pelajarin. Itu sih yang gue tangkap. Kalau Sounds Good dia lebih kemana bre? Genre ya? Kayaknya gue harus jujur ngikutin New Seven dah. 80, 90 80, 90 itu pun belum se ekstremis radikal New Seven loh, belum berani loh, serius, baru coba doang. Jadi apa ya, kulit kali ya, kulit dulu, gua dulu nyasarin kulitnya dulu gua habisin, baru habis kulitnya dapet agak lumayan dapet, baru gua dalemin gitu. Iya. Karena kalau lu main 80 transisi lah, 80 90-an, di situ kan musik pesat banget ya. Pesat. Perkembangannya jadi semua genrenya ngetop gitu. Popnya iya, rocknya iya, reggae, boyband, girlband juga banyak gitu. Lu mau cover itu aja makan waktu lama gitu. Sangat. Dan yang paling riskan sekarang tuh bang kayak nasib band itu tergantung tamu outlet kalau yang gue lihat sih. Kayak kalau kita mau langsung nembak, misalnya kayak abang yang udah langsung itulah, kita belum bisa gitu loh, karena medannya tidak mendukung. Ya kadang-kadang sih Kayak ya harus fleksibel juga sih. fleksibel. Itu sih kuncinya fleksibel juga. Ketika emang yang lu sajiin kurang diterima ya balik lagi kita di situ kerja, ya kita cari aman dulu. Doa gue sih semoga zaman orang-orang dengan sedikit literasi ini bisa segera terbuka lah, bahwasanya kita tuh ya kenapa bang anak-anak sekarang gue lihat langsung main musik langsung satu genre aja, nggak kulit genre lain gitu loh. Cewek-cewek apalagi ya, maksudnya lu taunya oh Dua Lipa keren nih, gua cover aja biar naikin apa hypes di YouTube atau di IG. Padahal kan lu nggak tahu Etta James keren juga. Bener. Ya kan? Malah itu gurunya Whitney Houston lah kalau bisa dibilang lah. Nah itu yang mungkin bikin sekarang ya, jadi orang datang ke kafe cuma pengen denger lagunya si ini, Terlalu langsung terarah ya. langsung terarah. Padahal bisa digali. Gue sering banget tuh dapat request Bruno Mars, Ed Sheeran gitu. Bukannya nggak bisa ya, cuma kalau gua bawa nanti kesonanya tuh lagunya begitu terus. Iya, pemancingan. Akhirnya gue mendingan mengakui kekurangan gue aja. Gue nggak bisa lagunya gitu. Iya sih. Beres. Yes. Band lain lebih bagus, gue mah nggak bisa. Ampun, gitu. Mendingan gue ngomong gitu. Nolak halus lah istilahnya. Karena mempertahankan konsep kan agak PR juga.
Tapi balik lagi ke tadi yang lu bilang vokalis cewek ya. Di band gue tuh pernah kejadian, bukan Seven ya, tadinya bertujuh. Cewek gue tuh dua. Satu merit, satu hamil. Cabutlah dua-duanya. Masuk Firdi. Jalan sama Firdi, satu edisional. Ini ganti-ganti mulu nih, satu. Komplain mulu gue main. Karena ganti-ganti kan. Gak jelas sih di konsepnya. Akhirnya gue briefing sama anak-anak, udah kita berantem aja yuk. Terus Firdi agak gimana nih, gue gak bisa R&B nih, gue gak bisa nyanyi reggae nih, gue gak bisa nyanyi apa gitu. Terus gue bilang gini, gue juga gak bisa. Tapi kan band ini butuh lu untuk bisa gitu. Ngerti gak? Lu di posisi yang ya lu harus mau gak mau, lu harus belajar. Gitu. Akhirnya nih dengerin materi reggae cewek, nih materi rock cewek dari zaman jadul sampai sekarang. Proses, ya gak ada yang gak bisa, berarti semua juga. Jadi emang referensinya harus banyak sharing ya. Kalau masalah gonta-ganti terhambat nggak Bang? Kan kata orang, maksudnya kalau bisa band itu jangan solid. Nah, cuman berdasarkan apa yang gue alami tuh, kadang gonta-ganti bukan maunya kita ya, bener dong. Tapi karena kita mau tidak mau harus mempertahankan band yang masih ada dengan orang-orang yang harus menafkahi beberapa perut, kita harus mau nggak mau harus ganti kan. Ada pernah dilema seperti itu dong Bang? Iya. Kira-kira menurut lu gimana Bang? Kalau gue keluar masuk personil ya, buat gue itu kan hukum alam ya, maksudnya hal yang biasa gitu. Cuman ketika seseorang itu cabut dari band lo, setelah lo ngobrolin gitu, bukan udah mempertahankan juga sih, maksudnya yang nge-clearin intinya emang benar-benar dia harus cabut, udah clear semuanya. Nah, satu yang paling harus lo lakuin adalah lo selamatin yang stay. Gimana caranya? Lu capek-capek dari sendiri. Karena apalagi kalau jadi leader ya, itu gede banget tanggung jawabnya, maksudnya. Pertanyaan setengah curhat dijawab. Gede banget, gue sampai mikirin kru gue kalau bener bubar makannya apa, gitu-gitu. Karena kan yang terjalin udah kayak saudara. Akhirnya gue fokusin, gue sempat gitaris gue keluar, basis gue keluar, keyboardis keluar, vokal keluar. Lu masih stay, ayo jalan maksudnya ayo selamatin barengan. Kayak gitu gue lebih. Ikut mikirnya bareng-bareng gitu. Walaupun mungkin idenya ya balik tadi yang lu bilang ya, ada satu pemantiknya mungkin gua, cuman di sharing jadi lebih dapat fokusnya kemana nih. Emang harus ada yang gitu, harus ada yang memikirkan lebih gitu di band. Tapi ya balik lagi, ketika menemukan yang sefrekuensi, hidup lu akan stabil. Mungkin lo lagi di fase itulah sekarang. Tapi ya balik lagi ya proses juga. Enggak selamanya sebuah band bagus juga. Capek-capek deh, yang penting masih masih bertahan gitu. Bertahan, bersyukur juga. Itu juga penting tuh, bersyukur, maksudnya selama bandnya menghasilkan, segede apapun rezekinya syukurin dulu. Iya. Bisa nggak bisanya akan ketahuan pas sambil jalan itu. Karena budget band lu mau mahal, ya seiring dengan kualitas band. Itu gue percaya itu sih. Jadi lu nggak usah ngiri gitu denger band yang regulernya 8 juta, 10 juta, oh ya udah itu rezeki lu. Gue sih gitu aja. Karena yang ada tuh Bang, kayak graffiti di dekat kosan gua. baru tadi gua nyimak, selama ini enggak. Dia tuh cuma kayak mukanya Bart Simpson. Selama ini gua lewat, ternyata ada tulisannya di samping, orang senang. Itu baru gua baca tadi ya. Gua mikirnya, kita tuh gimana ya? Bener sih, harus jadi orang senang ya.
Itu cita-cita semua orang. Iya, maksudnya Bukan orang kaya ya. bukan, karena banyak orang kaya yang nggak senang juga. Betul. Dicari KPK ya. Iya, salah satu. Dan kalau bisa jadi orang senang yang kaya, kalau bisa. Amin, Ya kan? amin, Amin. Impian semua orang. Dilema tuh. Kita nggak ada duit, pengen ada duit. Pas duitnya ada nggak tahu buat apa. Sering kan bang? Aduh. Gue diajarin orang, gue lupa siapa yang ngomongnya. Intinya sih gini, tentang berdoa sih. Anjing, gue jadi udah kayak Ustaz. Gas aja bang. Jadi ketika lu berdoa sama Tuhan, kata dia nih, gue lupa nih siapa yang ngomong, tapi kedengar di kuping gue dan langsung ke gue ngomongin, jangan ngejengkal apa yang mau Tuhan kasih. Lu berdoa aja. Misalkan gini, ya Allah gue pengen motor gitu, doa lu. Kalau Tuhan mau ngasih mobil, Iya. Benar. maksudnya lu jangan ngejengkal kemampuan Tuhan gitu. Benar. Kalau mau ya mending gak ada disimpulin aja, ya Allah gue pengen senang. Udah tuh nyakup semua tuh. Kalau di agama gua damai sejahtera lah Nah itu kan udah inti dari semuanya. Iya Lu, juga sih. gimana caranya lu walaupun ATM tinggal 50.000 tapi lu masih damai gitu loh. Susah. Gila ini karena ada ambience Ramadan dikit lah, jadi agak rohani gitu ya. Ini aja kopi nih guys. Memastikan. Percaya nggak? Aduh. Tapi emang gue selalu kalau ya bersyukur mah is the best lah. Jadi mengurangi ngeluh kan ya, kalau bersyukur mengurangi ngeluh. Kondisi band lu kadang-kadang anjing gue gitaris baru cabut kita paling personil gue lagi nggak ada gitu, nggak komplit. Tapi balik lagi kita itu bersyukur, mikirinnya tenang gitu be. Jalan aja yuk, nonton band apa kek, siapa tahu yang bisa diculik. Tahu ada yang bisa dijual gitu kan, timbal baliknya ada gitu loh. Otak gue tuh kacau banget kalau lagi mau lirik orang, wah jalan sini yuk. Iya. Karena ya kayak Nyulik. ya nggak mungkin lu pas datang kemari hari lepas hari otak lu nggak jalan, nggak mungkin. Mikir ini mikir itu karena kan kita bukan asli sini ya. Ya itu mungkin yang membedakan kita perantau sama yang orang asli beberapa Asli Betawi ya, yang ya, asli Jakarta ya. Jakarta yang mungkin udah terjebak di zona nyaman gitu loh. Karena kan dari tinggal aja ya, mereka tinggal di rumah sendiri. Betul. Kita ngekos tiap bulan harus ada, ya harus ada duit buat bayar kos. Mungkin lu Indomie dulu lah seminggu. Kalau bahasanya perjalanan seorang Bang Boy dari pendatang menjadi seorang warga asli. Ya benar ya Bang ya. Dari yang bisa berapa? 20 tahun ya Bang. 20 tahunan lah. Itu mah udah melekat itu mah. Ya apa ya sebenarnya, mungkin ngeband tuh emang ada yang bilang ke gua, anak band tuh gak ada yang kaya. Dan gue juga gak pengen, gak terlalu terobsesi sama yang kaya gitu. Gue cuman ya pas aja lah, cukup lah. Orang-orang senang. Pas butuh ada tuh udah Pas alhamdulillah butuh, banget. benar. Anak sekolah, kuliah, pas gajian gitu kan. Iya, pas Lepas aja, Lepas pas aja. gitu. Karena ini Bang, gua sempat di fase mikir gini. Gua pernah 1 bulan itu apa-apa lancar Bang. Tiba-tiba brek di bulan awal. Gua sampai di kesimpulan gini nih. Ketika hidup lu tiba-tiba lancar-lancar aja, lu patut waspada. lu patut waspada. Karena ada something yang menunggu nih pasti. Ya itu zona nyaman itu. Iya. Makanya kalau misalnya gua tinggal 50.000, berarti bakal jadi hal baik nih. Apa-apa. itu lu sampai bisa mikir gitu lu. Tapi kan nyikapin gitu kan karena lu pengalaman kan. Biasanya di sini gini nih gitu. Makanya di channel ini gue pengen banyakin sharing kayak gini sama teman-teman tuh. Ya mungkin adalah hal-hal baik ya dari obrolan kita berdua tuh yang jadi bisa lo ambil. Kebetulan sekarang tamunya drummer, dia juga belajar drum
dijorokin temen awalnya sampai dia akhirnya wah ini kayaknya seru nih, dia bela-belain kursus juga kan, Iya. perlu proses gitu, belum belajarnya, belum ya semua ada perjuangan dan ujungnya kan lu akan ngebuktiin Benar. pilihan hidup lu kan. Walaupun nggak sesuai dengan kemauan orang tua sebenarnya kan. Oh lu ditentang sama orang tua? Enggak juga? Itu supportnya nanggung. Oh, Kemarin alat band udah lengkap bang. Itu udah mau lulus SMA di rumah? di rumah. Cuman berisik, belum ada studio. Bapak bilang udah daftar polisi aja. Ini yang gitulah ini. Udah nanti bikin studio. Gue jurusan bahasa, jurusan paling mentok gitu kan. Bisanya Bintara, nggak keterima juga. Tapi lu coba? Daftar pas ketahuan Bintara gue nggak mau, karena pendidikannya kan agak beda sama Akpol. Apa? Gue Bintara sersan ya? nggak tahu ya bang. Gue bilang nggak keterima udah ya. Kalau lu ngakuin nggak keterima? Apa dibilang? Coba fakultas hukum. Akhirnya kuliah di? 2 daftarnya waktu itu, kesehatan masyarakat sama hukum. Keterima di hukum. Semester 1 jalan, semester 2 alat jalan. Udah senang semester 2, kayak ini kan rumah nih, di samping rumah udah ada tukang datang. Kita kan nggak punya lantai 2, dibikin kayak pondasi. Anjing, studio lantai 2. Tunggu sampai pelan-pelan, udah mulai di plester nih, udah ada tingkat 2-nya udah ada. Semester 3 pertengahan ini kok masih 1 jengkal gini ya, belum udah ada atasnya tapi belum ditambah-tambahin. Ya udah gua kelarin aja semester 3. Pas penerimaan hasil bagus 3 semester ini, gua nunggulah seminggu. Benar, seminggu kemudian tukangnya datang lagi. Diberesin? Nerusin. Ternyata tempat apa bang di atas? Apa? Ditaruh toren air bang. Gua ngamuk bang, serius bang. Anjing katanya bikin studio. Gua kabur tuh seminggu, nggak balik. Oh lu ngambek? Marah? Marah. Tuh alat-alat sampai gua nyelinap rumah pas mereka lagi di kios, gua ambil, gua jualin satu-satu. Saking marahnya tuh. Tapi keberuntungan ada aja bang, gua semester 4 dimasukin beasiswa pengganti yang nilainya jeblok. Tapi persyaratannya harus foto kondisi rumah, karena kan beasiswa tidak mampu. Gua foto aja tuh kandang babi kan dari belakang, punya opa almarhum yang kita usaha babi kan. Asus jelek nih, bener. Tembus per semester 3,6. Lumayan. Tapi dipakai yang buat enggak juga itu. Beli snare, pijat plus, anjing. Standar lah. Itu bang yang bikin, tapi pengalaman sih. Tapi bandelnya gitu ya? Iya. Anak-anak tuh ya? Tapi puji Tuhan lulus bang, kuliah bang. Bandelnya tuh seru gitu? Seru, iya. Nggak bandel-bandel yang ngambilin anak orang, bacok orang, jauh gitu. Kalau yang deket musik tuh kayak sense-nya tuh beda gitu. Maksud? Kalau yang gangster gitu kan ngeri juga sih. Jangan Baik. saya orang tua lu lahirin lu gedein lu. Itu. Makanya sampai kemarin masih gue bawa tuh, jaga-jaga ijazah. Oh lu bawa yang gitu? Buat kredit motor, kayak buat apa, yang penting bawa aja. Udah pernah satu keanehan. Tapi kan setidaknya tanggung jawab lu ke orang tua kelar. Kuliah kan tanggung jawab ke orang tua. Mau kepake nggak kepake balik lagi pilihan hidup kan. Betul, lagi jalan sekarang di Jakarta, lu mulai, ini berarti format lagi ngerakit lagi nih? Lagi ngerakit lagi, sama tetap Kemarin dia bawa vokalis dari Manado guys. Nanti gue coba ajakin juga ngobrol. Tuh jadi vokalis lu berarti? Ya. Si siapa? Natali. Ya, Natali. Udah komplit, format udah komplit sekarang.
tinggal keyboardis. Ada temen gue tuh, Faisal. Iya, dia udah gabung sama Bang Patrick kan. Oh, Dia sebenarnya mau naruh temennya, tapi lagi nunggu kabar mau ke Jakarta juga. Banyak loh di syuting video kali ini orang-orang long trip pada pulang. iya. Banyak. Dari kemarin kabar-kabarin ngasih gua nomor. Kalau lu sendiri long trip, Bre? Belum pernah. Dia kebalik dia mah. Dari daerah ke Jakarta malah. Itu long tripnya itu. Iya dia long trip juga sih. Kalau kita malah dari Jakarta ke daerah. Tapi mungkin beda orientasi lah. Yang long trip juga gua tidak pernah mengotak-ngotakan juga ya. Maksudnya kalau rezeki lu di sana ya lu suka juga menjalani. Pembahasannya udah masing-masing kalau itu. Cuman kadang-kadang gue selalu ngasih ini ya, maksudnya ngasih pandangan tuh ada yang lu berkorban lebih gitu ketika lu long trip gitu. Jauh keluarga, terus jarak itu kan ketika ada apa-apa tuh kayak anjing gue harus cepet balik nih, itu agak Bedanya sama kalau kita ini kategorinya long journey, bukan long trip ya. Kalau long trip kan apa-apa udah ada. Kalau gua dari datang manusia, Bang, pernah jadi tai, jadi manusia lagi, jadi tai lagi istilahnya kita ya. Kalau ada sih, aja. kalau ada dihajar, kalau nggak ada cari gitu. Cuma beda itu doang sih. Selebihnya kita sama-sama pejuang di bidang musik, jadi jangan menyerah. Kalau peranan ini gimana, Bre? Peranan komunitas menurut lo pribadi lah. Selama perjalanan lo di Jakarta nih, kan lo mulai kenal si A, si B, drummer satu, drummer ini, banyak lah kenalan drummer lo. Cukup membantu pertemanan lo atau komunitas lo? Kalau mau jujur, Bang, komunitas sangat membantu, cuman kadang guanya yang introvert, Oh, kurang bisa bergaul, nggak tahu kenapa ya. Jadi tapi mereka sangat-sangat membantu. dalam artian Nongkrong karena beda-beda ya orang, maksudnya gue lebih memilih untuk gue habis kerja balik mempersiapkan esok hari gitu, entah apapun itu. Makanya ya gue tergolong terlambat, Bang, untuk bersosialisasi. Kalau gua keluar main menghabiskan hari ini. Anjing pulangnya pagi mulu. Iya. Gue nggak bisa kayak gitu dari dulu. Padahal kalaupun gue di rumah Gak ngapa-ngapain juga nggak ya? ngapain juga, tidur pagi juga, tapi bisa bangun pagi. Itu yang aneh, kurang tidur tapi bisa bangun pagi. Me time. Jadi kenyamanan lu di situ ada gitu. Ya, Nyaman, Bang. lu ngejar itu. Ada yang bilang agak sombong lah atau apa, cuman ya lu nggak jadi gua sih gitu kan. Kadang-kadang kalau gue sih pulang main ya masih ada tamu misalkan udah temenin. Karena balik lagi kan kita musisi kafe, mereka datang karena gue undang. Ketika band kelar, terus gue pulang kayaknya ini kurang ajar banget udah ngundang gue lu balik gitu. Akhirnya ada beberapa waktu gue yang kelar main tuh bisa sampai jam 2, jam 3 nemenin mereka. Sampai jagain mereka kadang-kadang. Nemenin sampai ke mobil gitu. Dadah, gue baru pulang. Itu sering banget. Karena pengen ngebentuk ya punya pasukan sendiri lah gitu. PR juga nih buat gua tuh. Semoga teman-teman yang sekarang bisa lah, yakin. Karena susah, Bang, untuk duduk dengan orang yang baru kenal dan kita ketawa-ketawa. Menurut gua ya pribadi yang bukan vokal, gua bakal jadi fake kalau kayak gitu. Mending mereka aja yang maju, terus mereka kenalin ke gua dan iya benar. Gua pun gitu, gua maju sendiri, kenalin Bang ini drummer gua, kenalin nih gitaris gua. Akhirnya setelah berteman, dapatlah momen. Itu tugasnya besar memang di vokalis, tapi sangat tidak terlarang player bisa begitu juga. Malah yang bukan vokalis kalau bisa gitu nilai plus ya, Bang. Madi itu gitu. Madi 1-2 oke lah. Ya, mungkin Malah paling banyak tamunya Madi. mungkin karena tamu melihat Bang Madi kan
wih pangeran Arab nih, ada duitnya pastinya. Mengerti, gua mendekati dia nih pasti ada untungnya lah. Aduh, Prince Hussein. Udah lancar ya lagi gen lo ya. Siap. Nanti kalau yang mau nonton apa Sounds Good main di mana aja boleh dicek-cek nanti. Instagramnya gue tulis di bawah. Mungkin lo ada waktu mau datengin mereka, silakan. Terus berarti lu sekarang lagi jalanin nih berarti sebagai musisi kafe lah. Sampingannya dagang thrifting. Ada obsesi lain nggak bro? Dengan lu bawa ijazah lu pengen jadi dirjen pajak gitu misalnya. Atau lu punya obsesi lain di luar musik ada nggak? Sementara ini lah. Kalau mau jujur, Lu kuliah tadi di mana? di hukum. Lu ada rencana pengen jadi advokat lah misalkan paling dekat gitu? Sempat terlintas tapi nggak serius bang, lebih kayak kepada oh lagi butuh duit apa jadi ini aja ya, tapi nggak gue seriusin. Cuman kalau istilahnya obsesi lain ya gue cuma pengen di entertain aja, entah jadi badut-badutan di TV kah, pengen apa, Karena passion lu udah di situ ya. iya. Hati lu udah nyangkut di situ ya. Lu oke lah, lu paham hukum masih dikit-dikit tahu kan karena lu kuliah. Tapi untuk kesana malah agak ini dulu deh. Biar bang Kodok aja lah. Kalau apa-apa ke Bang Kodok lah. Jadinya emang tarik-tarikan sih. Cuman pasti karena prinsipnya orang senang tadi memilih yang disenangi dulu. Oke, ini obrolannya guys. Jadi sekali lagi yang nyimak dari depan, apapun poin obrolan gua sama dia silakan aja dicerna. Mungkin ada hal positif jadi motivasi lu untuk stay di Jakarta. Mungkin kayak dia bandnya ditinggalin dari Manado ke Jakarta sendirian, cari kenalan, dari kenalan punya rekomen, datang ke ABC punya link baru. Seneng banget gua sharing sama teman-teman gini dan semuanya mengakui kalau pertemanan itu membawa rezeki. Jadi sekali lagi buat lu yang mungkin masih di daerah pengen main-main, ya mungkin udah ada gambaran lah kalau ke Jakarta gue gini nih gitu, gue ngubungin siapa nih yang gue kenal dulu deh, satu orang aja minimal lu punya pegangan. Benar. Dan jangan mikir enaknya dulu, prepare for the worst ya maksudnya kerennya bang ya. Latihan dulu lah. Latihan dulu. Ya dimaki-maki orang, dijutekin, biasa lah itu. Janganlah kau balas dengan ilmu-ilmu yang dibawa dari kampung, jangan. Ilmu ikhlas lah bang. Itu paling benar. Vokalis apa sih nih yang bisa nyanyi? Aduh udah biasa itu gua alamin. Sambil baca-baca doa aja, sabar. Oke Bi, terakhir nih pertanyaan gue. Lu kan drummer nih. Drummer favorit lu deh? Atau satu drummer yang mengubah filosofi lu tentang bermain drum? Oh drum tuh gini nih yang baik dan benar menurut lu sendiri lah. Dari seorang drummer itu, siapa? Kalau dulu yang gue lihat pertama di video bajakan, John Bonham. The best Bonham memang. Itu gimana dia bisa bikin drumnya nyanyi kayak gitar gitu loh. Itu drum yang nyanyi. Apalagi pas solo di Moby Dick tuh. Tang. Walaupun secara teknis gua nggak bisa mengikuti ya. Cuma maksudnya drummer 1000 abad sekali lah itu. Dan itu mempengaruhi pola pikir lu tentang drum, entah kecintaan lu, entah explore lu jadi terpacu dari si Bonham ini kan? Iya karena maksudnya orang kan main drum, apalagi gua sekarang pun sama. Orang itu mikir mau mukul apa. Tapi kalau dia pukulannya yang dipikirin orang gitu. Itu yang gue suka. Ini beda gitu. Gue pernah ini juga sih kalau Bonham ya, gue agak aneh juga sih. Ini orang unik gitu ya. Akhirnya dia nge-mixnya tuh sama Jimmy Page.
Jadi si part-part drumnya tuh nyatu ke gitar bukan ke bass malah. Itu sih ajaib buat gue. Jadi kayak inian gitar. Sama ada satu fakta baru kalau teman-teman atau abang belum tahu, ternyata intronya rock and roll itu tas itu diambil dari gitar Johnny B. Goodnya Chuck Berry sama dia. Itu part gitar sebenarnya, itu anjing itu orang itu. Lu sekelas Dave Grohl aja bikin lagunya dari sana kok. Ya opening anginnya Dewa aja kan ambil roll itu, tas. Apa ya gue itu Everlong ya? Ding. Drummer jadi gitaris. Dave Grohl dia anggap senar atas tuh low-nya, senar bawah. Ya anjing segitu. Itu dari si orang itu memang bonam itu inspirasional. Si masa yang dia meninggal itu tepat ya. Elah. Dia jadi legend. Di magazine manapun dia di atas. Bodoh amat yang lain-lain muncul. Mau skillnya sekelas apapun. Sebelahnya sekarang masih gitaris masih Jimi Hendrix. Masih gini. Belum berubah tuh. Ya kecuali yang ngefans GG Alin ya, nggak direkomendasikan untuk membahas seperti ini. Itu beda. Cobain aja dikatain homo sama dia, pas jenguk. Beda ini banget itu, frekuensinya jauh. Frekuensi jauh. Mampus. Tapi akhirnya gue nyimak GG Alin. Akhirnya gue, ya emang dari dulu udah tahu juga ya, jadi kehidupannya gimana sih. Emang ya spesial. Mau bilang kalau secara kasat mata kurang ajar, cuman ada aja tempatnya di hati orang. Iya, dan itu hal yang bebas di musik itu. Kenapa mungkin musik universal gitu. Lu mau dikenal sebagai apa kan gitu. Oh iya nih, mumpung drummer nih. Terakhir ya, gue gak jadi terakhir tadi. Ini bener-bener terakhir gue nanya. Tren di player kan sekarang drum elektrik. Dari drum akustik biasa lumayan ke elektrik, mungkin sedikit perubahan. Gue mau nanya bukan ada drum elektrik. Ketika tren itu ke kahon, lu ngalamin gak? Ada. Apa yang lu rasain? Gue pengen nge-share nih buat teman-teman. Dari lu duduk kaki lu main tiba-tiba detak gitu. Pertama sakit tangan karena polosan kan langsung. Kedua ternyata rulesnya beda. Fill in-nya nggak bisa disamain sama drum. Jatuhnya kayak orang nginjek seng gitu, tak. Jadi kita paling mentok itu cuma tuk tak tuk tak. Ya teknisnya ya bang, kita nggak bisa feel kayak tak tung tak, nggak bisa dibikin kayak drum. Justru yang gua alamin, yang nggak tahu pemain lain, kita itu yang harus biasa aja kalau akustik. Lebih nge-flat aja gitu. Iya, lebih nge-flat. Syukur-syukur kalau ada chimbar biar cuma cering. Lebih ada dimensinya agak lain. Dimensinya agak lain. Ya yang paling dijaga kita. Dan di zaman akustik kemarin yang kalau bisa paling nggak boleh ada itu kita juga sebenarnya. Bro, format minimalis aja. Nggak pakai kahon. Anjing. Vokalis satu nggak pakai kahon. Iya. Tapi sekarang ada yang tren baru juga bang. Gitar, drum elektrik, vokal. Ada? Ada tuh kalau lu ke arah pick tuh. Seputaran. Itu sah juga sih. Kalau drum elektrik apalagi tinggal ngatur. Sebebas-bebasnya. Tapi gue yakin anak bandnya nggak mau tuh. Masalah budget aja tuh masih. Lu main bertiga doang, nggak ada bass. Ada bass. Gue pernah nih ngejob bertiga, gue Rasti Jajang. Ceritanya Rasti masih main sama Tata Janeta waktu itu. Jobnya siang, si Rasti flightnya telat. Jadi akhirnya gue sama Jajang udah nyampe nih. Karena gue pikir Rasti ada, gue ngebawa gitar. Gue waktu main nih jam 1 siang nih, anjing bass doang nih, gimana nih? Terus nyari di sana juga kalau mepet kan gak dapet ya. Rasti bilang gue udah di bandara nih, tapi
tapi bandara ke tempat ya 30 menit lah. Waduh, gue bilang 2 jam udah main. Cuy, sikat. Jadi gue main pakai bass doang cuy. Sama vokal gue aja, stres banget itu gue jadi. Tapi karena itu kan keadaan yang memaksa, bukan maunya. Tapi akhirnya enggak banget ya, main sama bass doang. Itu mah biar ditarik dari sejarah manapun. Kalau gitar masih mending ya Bang. Gitar masih asik lah. Sial. Gila low-lowan gitu. Dong. Gue bawain gitar lihat yuk, deng. Serius tau. Cari lagunya yang kira-kira aman-aman aja, kayak emang bass yang dijaga gitu. Wah gila sih. Sekarang susah ditemukan tuh. Kalaupun dapat yang bisa berempat di daerah sono syukur. Ini cuma bertiga, tapi tidak direkomendasikan drum, bass sama vokal, jangan. Kalau gitar masih mending. Ya gitar atau keyboard harus ada salah satu lah. Benar. Notasinya di situ soalnya. Iya. Apa ini Bray? Kata-kata yang dari lu lah, untuk mungkin ada yang nyimak dari awal, teman-teman yang sama kayak gua, kayak lu dari daerah pengen ke Jakarta. Mungkin dari sisi lu deh, menurut pengalaman lu harus prepare apa sih gitu? Paling utama cuma mental sebenarnya. Satu guys, mental lu siapin guys, mental sengsara ya. Sengsara, karena kalau duit pasti nggak mungkin lu nggak bawa duit dari sana. Karena ya gua ngutip dikit Bang ya, karena kemarin kan pandemi kita duduk bareng terus sama Mas Enda. Dia cuma bilang tuh, kalau dari daerahmu kemari jangan cuma datang liburan, jangan cuma singgah doang, lu harus merasakan sulitnya sampai emas yang ada tersembunyi di Jakarta ini muncul ke lu gitu loh. Jadi carilah emasmu di sini dengan berbagai proses yang bakal lu jalanin. Kalau lu cuma datang mampir doang, emas itu nggak akan muncul. Jadi berusaha lah. Iya, ini konotasinya bukan sekedar di duit ya, tapi kita kan nggak tahu di sini, misalnya lu tiba-tiba bisa main sama siapa. Iya. Itu yang dimaksud emas, karena kesempatan teman yang baik pun itu masuk di masuk di rezeki ya Bang ya. Iya betul, pembuka rezeki. Jadi kalau teman-teman yang mau kemari pun mental susahnya udah harus siap. Satu mental ya. Yang keduanya udah. Yang kedua lagu, misalkan perbendaharaan lagu udah bisa ditanya-tanya yang udah duluan di sini. Sama ketiga humble. Karena ketemuan ya, lagu udah lu cari, ketemu orang yang beda kulikan sama lu untuk the first time, bakal gondok sendiri kan. tapi ingat, dia tuh udah lama di sini, bisa aja besok dipanggil jobnya lu gitu loh. Jadi ada ininya ya. Ya ambil, kayak podcast ini kan, ambil baiknya aja. Benar. Walaupun gua sebagai role model masih belum baik ya. Iya. Di sini. Dari orang siapapun ya pasti ada hal baik kok. Gue sih yakin. Kecuali lu main sama dia, beda kulikan, terus lu ditendang dari panggung. Nah, itu ambil handphone, bikin surat laporan dan ambil itu. Tapi selama as long dia baik, nggak menciderai lu secara langsung, kita tetap jaga hubungan. Udah canggih guys, jadi lebih baik kita yang menyikapi kecanggihannya dengan yang tadi dia bilang mental, terus humble, sama terus berusaha. Tik, makasih ya. Siap. Nanti mampir-mampir, ajakin temennya juga. Buat yang nonton juga, mungkin lu pernah nongkrong di kafe, nonton band apa gitu, mungkin lu inget bandnya. Bilang, Bang, ajakin gitaris band ini dong, Bang, ajakin basis band ini dong. Atau temen lu mau jodohin temen lu gitu. Tapi khusus wilayah Jakarta ya? Kalau Bang ada nih band ini Bang, Palangkaraya ya. Ongkosnya dari mana? Bambang, ya kan? Siapa tahu gua kenal gitu,
dia libur, gua libur, kita bisa ngobrol-ngobrol sama Renova. Jadi sharing pengalamannya, sharing tentang bermusiknya juga enak gitu kalau ngobrol. Karena gue kalau ketemu Nopi ya selama gue beberapa kali nongkrong ya nggak ngobrol gini juga. Iya. Paling minum itu doang. Kalau di sini kan bisa lebih Intens. tahu ceritanya, perjalanan. So guys, gitu aja dulu edisi gue sama drummer Novi. Apa nama itu? Jakarta apa? Oh, Jakarta Session Drummer. Jakarta Session Drummer. Semoga hidup lagi grupnya. Amin. Masih ada kan? Masih ada. Tapi katanya udah jarang Ada dua kopdar. Kalau itu gua kurang ikut. Cuman ada dua grup drum, Jakarta Drummer Cafe ada. Nah, Pokoknya terus guyup ya guys, dan banyak rezeki buat semua yang nonton juga, yang lagi ngerintis pengen jadi musisi juga semangat terus. Karena hidup lu jalanin sebaik mungkin, nanti pembuktiannya di belakang. Yes. Hasil kerja keras lu akan berhasil atau tidak, silakan lo nikmati. Udah, thank you. Hatur nuhun. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy. Check it out. Gas. Aduh. Gua kira tombol Bluetooth-nya. Kayak ternyata. Belum, lu masih pakai stabilizer ini.